memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita masuk dengan cuci tangan sebelum masuk ke dalam ruangan kelas. Nah, ayo cuci tangan anak-anak kami. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merah. Apa kabar? Amin. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semuanya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Kristen. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, persiapkan dulu diri kita. Persiapkan bukunya, persiapkan buku Alkitabnya, persiapkan juga pikirannya. Nah, pakai masker dan tetap jaga jarak dan juga cuci tangan. Biar bagaimana anak-anak? Biar kita sehat. Tetap semangat bela. Dulu ibadah singkat, yaitu bernyanyi dan berdoa. Nah, salah satu seorang siswa kami ke depan. Ayo Sylvia, pimpin dalam doa dan nyanyian. Marilah kita berdiri, jika jiwa berdoa. 1, 2, 3. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajarlah ku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami telah memulai pelajaran kami. Mohon kiranya ajarilah kami supaya mengerti apa yang diucapkan guru kami kepada kami, dan supaya kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih. Nah, hari ini kepada peserta didik di kelas 6 ini ada yang tidak hadir? Iya, semua hadir ya kan? Ya. Nah, baiklah kepada anak didik kami semuanya. Sesudah kita tadi berdoa dan bernyanyi, marilah kita mulai materi pembelajaran kita. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita di sini yaitu adalah materi pembelajaran, tujuan pembelajaran ibadah yang sejati, yaitu ibadah yang sejati. Apa itu ibadah? Yaitu apa itu ibadah anak-anak? Nah, yaitu apa ibadah itu? Berbakti dan taat kepada Tuhan, ya, dan melakukan perintahnya dan menjauhkan segala larangan. Kepada Sylvia, ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang murni, tulus, ikhlas, dan hatinya tulus, tidak terombang-ambing kepada Tuhan. Namanya pun murni, iya kan? Ada ketulusan dalam hati kita untuk menyembah siapa? Untuk menyembah Tuhan. Nah, itulah ibadah yang sejati. Nah, terus kedua, ia menyumbangkan bantuan kepada sesama yang ditimpa bencana. Gambar ini sedang apa? Berdoa, Bu. Iya, gambar ini sedang ngapain? Ia menyeberangkan nenek-nenek yang sudah tua. Gambar ini bagus. Jadi ini adalah ibadah yang sejati, artinya mampu menerapkan perbuatan baik kepada sesama. Ya. Jadi kalau kita tahu ibadah itu adalah ibadah yang sejati, tetapi ada juga teman-temanmu rajin beribadah, tidak mampu melakukannya.
untuk dia berbuat baik tapi tidak rajin ke gereja. Bagaimanakah itu pendapatmu? Ya, bagaimana itu pendapatnya? Dia rajin, dia malas beribadah, tapi dia tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa, tapi dia berbuat baik. Bagaimana pendapat kalian? Ya, jadi itu juga tetap adalah ibadah, tapi belum sempurna ibadahnya. Seharusnya rajin berdoa ibadah, rajin juga berbuat baik. Nah, hari ini Ibu akan buat kelompok kepada kalian ya. Nah, kelompok. Nah, ini ya. Megang ya nak. Oke. Nah, sekarang sudah Ibu bagi tugas kelompok masing-masing. Coba didiskusikan soal yang ada di dalam lembaran kerjanya. Ya. Oke, terus kerjakan yang bagus. Iya, kerjakan ya. Nah, dalam kelompok ini siapa yang udah siap, nak? Oke, Cynthia maju ke depan. 1. Diskusikan dengan temanmu ibadah yang dibaca dan tuliskan sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kitab Roma 12 dan Yakobus 1. Dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus 1 sampai 2. Ya, udah dikumpulkan. Udah siapkan kelompok 3. Dengan temanmu ibadah yang sejati dan tuliskan bangsa-bangsa sesuai dengan Ya, udah. Kelompok 3. Oke, bagus. Nah, inilah hasil kelompok yang sudah kalian kumpulkan. Nah, dari pembelajaran ini, masalah apakah yang kalian temukan ada kesulitan? Tidak ada. Nah, kalau begitu, Ibu bertanya, ya, menurutmu unsur-unsur apakah yang termasuk dalam ibadah? berdoa, bernyanyi, dan baca firman Bu. Bagus, 100. Tepuk tangan dulu. Buat kelompok 2. Coba baca yang buat yang lain, dengarkan kelompok 3. Dibaca temannya ya, nakku. Iya, ayat 1 dan 2 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatikan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Udah, itulah tadi ayat kita roh. Kiri membacakan ya, nak. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah menjunjung sesuatu dan menjaga dalam kehidupan mereka, menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicelakakan oleh dunia. Ketika kita dikatakan dalam pembelajaran hari ini supaya bagaimana? Supaya peduli kepada yatim piatu, supaya peduli kepada janda. Tugas siapa yang menolong itu? Tugas kita. Iya, tugas kita bersama. Kitalah yang menolong itu, bukan kita lihat-lihat aja. Tapi bagaimana kita peduli terhadap sesama manusia sebagaimana tertulis dalam kitab Yakobus. Nah, jadi kalau orang yang rajin berdoa, rajin dia bernyanyi, rajin dia ke gereja, rajin memberi persembahan, menurutmu bagaimana? Tapi dia tidak berbuat baik. Bagaimana menurut pendapat kalian? Ibadahnya sia-sia. Iya, ibadahnya sia-sia hanya karena dilihat orang.
Iya kan? Tapi yang dimaksud di sini jangan cuma dilihat oleh mata manusia, tetapi kita harus dilihat oleh Tuhan. Jangan cuma mulut bernyanyi tapi tidak bertindak ya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan kita berdoa baca firman tapi kata-kata kita menyakiti hati teman. Siapa sini pernah menyakiti perasaan temannya? Siapa sini pernah menceritai temannya? Nah, jadi firman Tuhan mengajarkan kita hari ini lewat materi ibadah yang sejati. Mulut harus bisa dikendalikan. Ada dalam kitab mana tadi? Roma? Iya. Di dalam kitab Yakobus, kendalikanlah lidahmu. Jadi kalau kita orang yang taat beragama, taat beribadah, jangan cuma rajin bergereja, rajin berdoa bernyanyi, tapi dari pembelajaran kita ini bahwa kepada siswa kami semua selalu menerapkan ibadah yang sejati. Bagaimana cara tindakan seterusnya dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus mau menolong orang lain. Kita harus membantu janda. Kita harus membantu anak yatim piatu. Tugas siapa ini semua? Kita bersama. Itulah dikatakan ibadah yang sejati. Jadi kehidupan kita yang rajin gereja, rajin berdoa, rajin bernyanyi, bukan sekedar bernyanyi, tapi bagaimana kita itu mampu menerapkan kehidupan untuk menolong sesama manusia. Untuk mengerjakan soal ini ya. Nah, sudah cukup? Nah, udah. Sekarang dengarkan soalnya. 1. Udah siap? Sebutkan unsur-unsur ibadah. 2. Bagaimana ibadah yang sejati menurut penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. 3. Bagaimana kalau ada temanmu? Ya. Dia malas beribadah, tapi dia mau menolong orang lain. Jelaskan. Ya, bagus. Ya, siapa udah siap kumpulkan? Bagus. Kelompok 3, ayo kumpulkan. Kelompok 1. Ya, kelompok 1, bawa sini nak. Ya, kembali duduk di tempat masing-masing ya. Nah, kepada anak didik kami semuanya, sampai pembelajaran kita ini, nah, kesimpulan dari pembelajaran kita ini bahwa kepada siswa kami semua selalu menerapkan ibadah yang sejati. Bagaimana cara tindakan seterusnya dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus mau menolong orang lain. Kita harus membantu janda. Kita harus membantu anak yatim piatu. Tugas siapa ini semua? Kita bersama. Itulah dikatakan ibadah yang sejati. Jadi kehidupan kita yang rajin gereja, rajin berdoa, rajin bernyanyi, bukan sekedar bernyanyi, tapi bagaimana kita itu mampu menerapkan kehidupan untuk menolong sesama manusia. Itulah disebut ibadah yang sejati. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, rajinlah beribadah kepada Tuhan, taatilah firman Tuhan, dan berbuat baiklah kepada sesama manusia. Nah, sampai di sini anak-anak kami ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah paham semua? Sudah. Oke. Nah, tutup dengan doa dibawakan oleh Cika Borsinaga. Ya, terima kasih buat Cika Sinaga yang telah membawakan doa kita.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita. Salam. Ya. Sampai ketemu kembali di pelajaran yang akan datang.